وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sidang jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, dengan karunia serta hidayah darinya, pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majelis ini. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang kita niatkan karena Allah. Karena Bapak Ibu, suatu perkumpulan kalaulah diniatkan karena Allah, maka dia akan mendatangkan sebuah kecintaan dari Allah. Itu yang kita harapkan di dunia ini. Kita berharap Allah cinta kepada kita. Sering kami sampaikan Bapak Ibu sebuah hadis qudsi, firman Allah dalam bentuk hadis, yang mana Allah pernah berfirman, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, wajabat mahabbati, kata Allah, wajib seseorang memperoleh cintaku. Bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Walil mutajalisina fiyya, dan bagi orang-orang yang duduk-duduk bermajelis karenaku. Walil mutazawirina fiyya, bagi orang yang saling berziarah mengunjungi karenaku. Walil mutabadzilina fiyya, dan bagi orang yang saling memberi karena Allah. Maka mudah-mudahan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita Allah berikan nikmat ini, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini, di majelis Al-Quran dan As-Sunnah, serta di majelis dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pengajian kita, yang mana ya pengajian kita masih terkait tentang pembahasan dalam kitab At-Tauhid, Kitab At-Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas ya bab tentang anjuran untuk berdakwah, mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Kita masuk kepada dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh al-musannif atau penulis. Qala al-musannif rahimahullahu taala, walahuma, dan oleh mereka berdua, yakni hadis ini masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaybar, maksudnya ketika di perperangan Khaybar. Jadi peperangan Khaybar ini Pak, perperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Dan ketika di peperangan inilah ada seorang sahabat yang mulia, nanti akan menjadi ahli hadisnya sahabat, ulamanya sahabat, yaitu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar itu, beliau masuk Islam pada pas perangan Khaybar, dan beliau ikut, habis masuk Islam ikut. Ini terjadi kalau tidak salah pada tahun 7 atau 6 Hijriah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh aku akan menyerahkan besok, kata Nabi, bendera. Karena memang dalam peperangan itu di zaman Rasulullah itu ditandai dengan setiap pasukan masing-masing membawa bendera, Pak. Jadi berusaha untuk mengalahkan musuh dan merebut bendera musuh. Nabi mengatakan dalam hadis ini, sungguh aku akan memberikan besok bendera perang rajulan kepada seseorang laki-laki yuhibbullaha wa rasulah, yang mana laki-laki itu adalah seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah juga mencintainya, demikian pula Rasulnya. Ini yang terpenting, Pak, ya. Jadi yang paling penting dalam hidup ini, Pak, bagaimana Allah cinta kepada kita. Kalau untuk sekedar mengakui, pasti seluruh kita cinta kepada Allah. Bahkan orang-orang Nasrani saja, ya, mereka menganggap, ya, mereka adalah kekasih-kekasih Allah, ya. Namun pertanyaannya, apakah Allah cinta kepada kita? Namun kalau laki-laki yang disebutkan dalam hadis ini, Pak, sahabat yang disebut ini luar biasa. Nabi telah mengatakan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, sebaliknya Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Yaftahullahu ala yadahi, Allah akan memberikan kemenangan, ya, di atas kedua tangannya. Maksudnya Allah akan berikan kemenangan dengan laki-laki ini yang akan memimpin perang, ya, perang Khaybar ini. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Kemudian setelah mendengarkan sabda dari Nabi ini, Pak, Nabi akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki yang Allah cintai dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Pada malam harinya, manusia, yakni para sahabat, mereka membicarakan siapa yang akan diberikan oleh Nabi bendera itu, kira-kira siapa, gitu ya. Nabi waktu itu belum menyebutkan nama sahabat tersebut. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala, ya, pagi hari setelah sholat subuh nih, ya, mereka para sahabat menuju Nabi, datang berbondong-bondong menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua mereka dari para sahabat itu berharap an yu'taha, untuk diberikan bendera tersebut. Faqala, lantas ketika Allah ngumpul, Pak, sudah ngumpul, Pak, para sahabat semuanya berharap mudah-mudahan saya dapat bendera ini. Ketika berkumpul itu Nabi berkata, faqala aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, ada yang berkata, dikatakan gitu, ya, ada yang ngasih info kepada Nabi, huwa yashtaki ainai, dia lagi, ya, mengeluhkan mata, kedua matanya sakit mata. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi, kemudian Nabi minta bawakan dia, tolong hadapkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikirimlah, didatangkanlah kepada Nabi, fa utiya bihi, gitu, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu, lantas Nabi meruqyahnya, Pak, ya, dengan doa. Kemudian di ludah, maksudnya bukan ludah yang mengeluarkan naga, namun tiupan setelah di ruqyah itu, maksudnya basoko, ludah dengan sedikit gitu. Wada'alahu, kemudian Nabi mendoakan kesembuhan untuknya. Fabara'a, lantas kemudian sembuh. Ini, Pak, ini doa Nabi ini mustajab, ini termasuk mukjizat beliau. Ka'an lam yakun bihi waja'un, seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya, ya, hilang. Fa'atahu ar-rayata, lantas Nabi memberikan kepadanya bendera. Wah, ternyata sahabat yang diberikan bendera oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib untuk memimpin perang ketika perang Khaybar tersebut. Wa qala, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, memberikan wasiat kepadanya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unfudh ala rislika hatta tanzila bi sahatihim thumma ad'uhum ila al-Islam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pergilah ya dengan tenang gitu ya. Unfudh ala rislika. Realisasikanlah gitu ya. Nah, unfudh ini kan asal kata nafadha. Ya. Kemudian asal juga dari kata tanfidh gitu ya. Tanfidh itu artinya merealisasikan. Lakukanlah gitu ya. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau datang turun sampai ke pekarangan, ke dekat bentengnya pasukan Khaybar orang Yahudi itu. Thumma du'uhum ilal Islam, jangan perangi mereka dulu, kata Nabi. Ajak mereka dulu untuk masuk Islam. Jelaskan Islam kepada mereka. Ini Pak, ini luar biasanya dakwah Rasulullah. Jadi dakwah Nabi ini Pak tidak dengan pedang dulu, enggak. Ya, namun dakwah Nabi itu memang dengan kelembutan, dengan rahmat. Ajak dulu mereka masuk Islam. Ya. Wa akhbirhum, dan informasikan kepada mereka, kabarkan kepada mereka, bima yajibu alaihim, apa yang telah wajib atas mereka, apa yang diwajibkan atas mereka, min haqqillahi ta'ala fihi, yang merupakan hak Allah di dalamnya. Fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, kalau seandainya satu saja di antara orang Yahudi itu mendapatkan hidayah disebabkan engkau wahai Ali bin Abi Thalib, khairul laka min humrin na'am, lebih baik pahalanya, lebih besar pahalanya bagimu daripada seekor unta merah. Unta merah ini adalah ya perhiasan, sesuatu yang mewah di masanya. Jadi kalau seandainya kita analogikan, kita kiaskan di masa kita ini Bapak Ibu, unta merah itu mungkin sebuah mobil yang mewah, suatu yang berharga nilainya di masa kita ini. Jadi ini Pak menunjukkan bagaimana keutamaan dakwah itu. Kalau seandainya kita mengajak orang masuk Islam gitu ya, dapat satu saja Pak, ini luar biasa. Kita akan mendapatkan pahala jariah. Selama orang itu taat berislam dengan baik lantaran dia masuk Islam karena kita, melalui perantara kita Pak, subhanallah. Maka ketika saya baca hadis ini Pak, ingatlah saya kepada Zakir Naik ya, Masya Allah. Sudah berapa ribu, bahkan lebih ya, lebih 1.000 gitu ya. Kalau kita baca informasi tentang beliau itu kan luar biasa. Banyak yang berbondong-bondong masuk Islam, baik itu yang offline ketika dakwah beliau yang banyak dihadiri itu, yang ribuan yang datang itu, maupun yang online. Ya, orang yang masuk Islam tidak sedikit ketika mendengarkan ceramahnya, ini luar biasa. Ya, begitu banyak pahalanya gitu. Namun dia seiring dengan banyaknya pahala seseorang, maka seorang itu juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak juga ujian beliau, sampai beliau dituduh macam-macam. Ya, dilarang, diblokade di negara sendiri. Akhirnya enggak tahu apakah di Qatar atau di Malaysia beliau sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan, Allah tolong beliau gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada penjelasan daripada hadis yang mulia ini. Hadis ini dari sahabat tadi yang namanya Sahal bin Sa'ad. Berkata pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al Fauzan, qala syarihu hafizahullah wa ra'ah. Sahal bin Sa'ad, Sahal bin Sa'ad itu namanya adalah Sahal bin Sa'ad, Sahal bin Sa'd bin Malik bin Khalid. Namanya adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari. Al-Ansari nisbat kepada Ansar, sahabat Nabi yang di Madinah yang menerima dakwah Nabi SAW. Al-Khazraji, beliau juga dari suku Khazraj. As-Sa'idi, kemudian dari Bani Sa'idi. Sahabiyun
syahirun, beliau adalah seorang sahabat yang terkenal, ya. Mata sanata samaniyah wa samanun hijriyah, beliau meninggal pada tahun samaniyah wa samanin min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah hijrahnya Nabi sallallahu. Jadi beliau meninggal pada tahun 88 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang perhitungan hijriah itu, Pak, dimulai dari berpindahnya Nabi, hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, itu cara perhitungannya. Jadi kalau sekarang tahun 1445 Hijriah berarti sudah 1400 tahun yang lalu setelah hijrahnya Nabi. Masya Allah, sudah lama juga, Pak, ya. Kemudian waqad jawazal mi'ah, ya. Usia beliau itu, ya, jawazal mi'ah, lebih dari, telah melampaui 100 tahun. Kemudian dalam hadis ini, Pak, penulis mengatakan walahuma, dan bagi keduanya, maksudnya adalah yang meriwayatkan hadis ini ai Al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Ya, jadi hadis ini terjadi ketika di perang Khaybar. Yauma Khaybar ay yauma hisari Khaybar sanata, ya, sab'ah. Jadi pada perang Khaybar itu adalah ketika Rasulullah mengepung orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi ini, Pak, melanggar perjanjian, gitu. Jadi kaum muslimin telah membuat suatu kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun orang Yahudi ini, ya, selalu melanggar perjanjian itu. Akhirnya apa? Pecahlah peperangan, ya, yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, saya akan memberikan ar-rayah, la'utiyanna ar-rayata. Ar-rayatu, rayah ini adalah alamul jaish. Alam itu bendera. Jadi kalau bahasa kitanya bendera, ya, dalam bahasa Arabnya bendera itu sering dikatakan dengan istilah alam, ya. Alamul jaish, bendera perang, gitu, ya. Tentara itu jaish, ya. Alladzi yarji'una ilaihi indal karri wal far, yang mana mereka akan kembali dengan bendera itu ketika menang dan juga ketika mundur, ya. Yaftahullahu ala yadayhi. Jadi Nabi mengatakan bendera ini akan diberikan kepada seorang laki-laki, ya, yang mencintai Allah dan Rasulnya, sebaliknya Allah juga mencintainya. Yaftahullahu alaihi, Allah akan membuka, ya, atas kedua tangan itu, maksudnya Allah akan berikan kemenangan melalui sahabat ini. Ikhbarun, ini adalah bentuk ikhbar, bentuk informasi ala wajhil basyarah, ya, yang mengandung apa? Yang mengandung kabar gembira, al-basyarah. Bihusulil fathi, bahwasanya akan diraih, gitu, akan didapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, Pak, ketika perang Khaybar itu kaum muslim menang dan orang-orang Yahudi Khaybar waktu itu menyerah, ya, kepada kaum muslimin, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga tadi Rasulullah SAW mengatakan tentang sahabat. Jadi ketika Nabi mengatakan ada seseorang yang akan diberikan bendera itu, lantas, ya, para sahabat di malam harinya yadukuna lailatahu, mereka membicarakan malam mereka. Maka kata-kata lailatahum, ya, secara bahasa di sini dia dibaca dengan fathah, ya. Secara i'rabnya kata pensyarah kitab ini mansub, dia lailatahu mansubun ala zarfiyah, artinya di malam hari itu. Kemudian hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang diberikan bendera dalam hadis itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata pensyarah kitab ini, wa huwa ibnu ammi Rasulillah, dia adalah anak pamannya Rasul, itu Abu Thalib,
Jadi Abu Thalib ini abangnya dari Abdullah, ayahnya Nabi, Pak. Jadi ayah Nabi ini anak yang paling muda dari Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd ini nama asli dari Abdul Muthalib. Ini Bapak Ibu yang dirahmati, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zaujatu ibnatihi, dan Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi ya, anak paman Nabi, sekaligus ya suami dari anaknya Nabi, dari Fatimah. Sehingga boleh Bu, kalau kita menikahkan anak kita dengan sepupu kita. Ya, sebagai Nabi, sebagaimana Nabi menikahkan anaknya Fatimah dengan siapa, Pak? Dengan sepupu Nabi, sepupu kandung loh, kontan. Jadi Ali ini anak kandung dari Abu Thalib. Abu Thalib ini paman yang sangat dekat dengan Nabi, yang sangat sayang ya, sangat mensupport dakwah Nabi, sehingga pas meninggal Nabi sangat berusaha ya untuk supaya pamannya ini bisa mengucapkan kalimat syahadat, namun ternyata tidak sempat. Ini akan dibahas ya dalam kitab ini juga ya, dalilnya gitu. Namun ya Nabi masih sempat untuk minta keringanan, Pak. Minta syafaat lah, pertolongan Allah untuk diberikan melalui Nabi, untuk diberikan kepada pamannya itu Abu Thalib, sehingga Abu Thalib mendapat siksaan yang paling ringan. Ya. Apa itu Bu? Dikenakan terompah atau sandal ni'al gitu ya, minan nar, dari bara api neraka. Ketika dipakai hangat, panasnya luar biasa sampai mendidih ya otak yang di kepalanya. Itu luar biasa. Itu gambaran keadaan siksaan yang paling ringan, apalagi yang paling berat. Seperti yang dibacakan Imam tadi ya, yang paling berat mendapat siksaan apa Bu? Orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Dark itu tingkatan bawah. Ada darkun, darokat ya, darokatun, darokat itu tingkatan Pak, namun ke bawah dia. Kalau darajat tingkatan juga KT-nya. Ya, darajatun tingkatan ke atas, tapi kalau darokat tingkatan ke bawah. Jadi orang munafik itu kata Allah fiddarki asfal. Asfal itu yang paling bawah lagi. Minanar. Walan tajidalahum nasira, tidak ada penolong satupun. Kata Allah. Ini luar biasanya siksaan bagi orang munafik. Namun Allah ini luar biasa. Allah mengancam dengan siksaan yang sangat luar biasa. Namun kita lanjutkan ayatnya Pak. Illal ladzina tabu, kecuali yang bertobat dari orang munafik itu. Kalau bertobat munafik itu tetap diterima oleh Allah. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki dirinya, wa tasamu billah, dan mereka berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasu dinahum billah, kemudian mereka ikhlas gitu ya, mengikhlaskan agamanya kepada Allah. Kemudian Allah akan masukkan mereka bersama orang-orang yang beriman. Faulaika ma'al mu'minin, kata Allah. Ini luar biasa nih. Ada orang munafik tuh yang sudah dijanjikan neraka. Kalau mati dalam munafik itu pasti neraka. Namun kalau bertobat, lihat kasih sayang Allah gitu ya. Kalau munafik itu bertobat, ya, kemudian mereka ikhlas gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan gabungkan mereka, akan menganggap mereka sebagai orang-orang yang beriman. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, kata Allah. Dan Allah akan memberikan orang-orang mukmin itu ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang munafik saja kalau tobat Allah terima. Bagaimana dengan kita umat Islam ya? Yang mungkin lalai, yang mungkin terkadang berdosa, maka jangan pernah yang namanya putus asa Bapak Ibu dari tobat. Jangan ya. Karena Allah itu cinta, sayang Allah kepada orang yang mau bahwa innallaha yuhibbut tawwabin. Sayang Allah, cinta Allah kepada orang yang mau bertobat. Wa yuhibbul
mutatahhirin. Dan Allah juga cinta kepada orang yang mau membersihkan dirinya dari dosa dan maksiat. Iya, bukan masalah dosa sekarang, tapi masalahnya mau nggak manusia itu bertobat. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi itu mengarahkan ya, kalau seandainya manusia itu salah, harus segera tobat. Iya, sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang masyhur, ittaqullaha haitsuma kunt. Ittaqillaha ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, kata Rasulullah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah dosa itu dengan perbuatan baik, ini tobat ya. Tamhuha, karena perbuatan hasanah, perbuatan baik itu tamhuha, akan menghapus dosa. Sebagaimana juga dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, pahala-pahala yang kita niatkan dengan amal soleh yang kita kerjakan, ini dengan izin Allah, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran ya, ini akan bisa menghapus dosa kita. Maka Bapak Ibu, apalagi kita berada di akhir zaman ini, pintu dosa itu banyak ya. Diceritakan ini qila gitu ya, dikatakan. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, ini pakai sirah tamrid namanya qila, sehingga kebenarannya masih 50-50 gitu ya. Diceritakan ya, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, idza dakhala ya an-nasu min baitihi fayantaziruhu sab'una baban min abwabiz dzunub ya. Kata Imam Al-Ghazali, dikatakan gitu, dikatakan ya, kalau seandainya seseorang itu keluar rumahnya di masa Imam Al-Ghazali ya, maka dia sudah menunggunya ya 70 dosa, pintu dosa. Jadi dikatakan dari Imam Al-Ghazali, kalau seseorang itu keluar rumah di masa beliau itu Pak, sudah 70 pintu dosa gitu. Banyak betul ya sebab-sebab untuk maksiat itu Pak ya. Lihat kiri kanan, naudzubillah. Lihat ya kaum perempuan pada hari ini Pak ya. Yes. Cara berpakaiannya itu kan penyebab dosa itu ya. Apalagi kita terkadang kita lagi futur atau iman kita masih sedang rendah gitu, ya. Terasa rancak pula gitu. Naudzubillah. Banyak Pak ya. Maka untuk itu kita harus memperbanyak juga taubat dan istighfar di akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, masih berbicara tentang sahabat yang diberikan bendera ini, Ali bin Abi Thalib ini, kata pensyarah kitab ini, wal khalifatur rabi'u min asbaqis sabiqina ila Islam. Beliau adalah khalifah yang keempat setelah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan termasuk min asbaqis sabiqin, termasuk sahabat yang pertama kali ila Islam, yang masuk kepada Islam. Wa ahadul asyrah al-mubasysyirin bil jannah, dan Ali bin Abi Thalib salah satu dari 10 sahabat al-mubasysyirin yang diberikan kabar gembira dengan surga. Radhiyallahu anhum ajmain, semoga Allah ya meridhai beliau semuanya, para sahabat itu. Kemudian beliau syahid. Imam Ali bin Abi Thalib ini qutila, syahid beliau sanata arba'in, pada tahun 40 Hijriah. Nabi itu meninggal ya tahun 10 atau 11 Hijriah gitu Pak ya. Karena cara menghitungnya gampang aja. Nabi itu diangkat menjadi Rasul ya pada tahun umur berapa Pak? 40 tahun Pak ya. Kemudian di Mekah beliau 13 tahun dakwahnya. Berarti tambah aja sampai puluhan ditambah 13. Jadi 53. Kemudian di Madinah ya, di Madinah beliau 10 tahun. Karena beliau meninggal tahun
umur 63 tahun Pak ya. Iya. Jadi awal perhitungan tahun 1 Hijriah itu berarti beliau sudah berusia 53 tahun. Tanggal 1 karena perhitungannya itu Pak ketika Nabi hijrah. Dan beliau wafatnya tahun 10 ya Hijriah, atau ada juga mengatakan tahun 11 gitu ya. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib ini meninggal 40 Hijriah. Jadi berapa selang waktunya Pak? Setelah wafat dan meninggalnya Ali bin Abi Thalib ini, dari wafatnya Nabi dan menjelang wafatnya Ali bin Abi Thalib ini berapa tahun Pak? Berapa Pak? Iya. Jadi tidak terlalu jauh Pak ya. Tidak terlalu jauh jarak waktunya. Dan beliau ini ya syahid ya. Ali bin Abi Thalib ini syahid. Beliau dibunuh juga oleh orang Islam Pak. Namun orang Islam radikal di masa itu, Khawarij. Tahu apa? Siapa nama orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Ya, seorang hafiz Al-Quran. Di masa Umar bin Khattab pernah ditunjuk menjadi pengajar Al-Quran. Maka kalau Al-Quran Pak, kalau seandainya hanya sekedar dibaca, dihafal, tidak diamalkan, khawatir kita menyerupai, naudzubillah ya. Maka sekarang Pak, alhamdulillah di mana-mana kita menggalakkan tahfiz Al-Quran. Bagus ya, itu suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Namun jangan dilupakan juga ya, kita tanamkan bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Ya, harus ada juga program mentadaburi Al-Quran. Ya, dari satu sisi bagus sudah tahfiz ya, namun kita galakkan juga bagaimana anak kita yang hafal itu memahami kandungan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa masuk ke dalam hatinya. Karena sahabat seperti itu. Ya, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ya, kami dahulu tidaklah mempelajari menghafal 10 ayat, tidak kami lanjutkan hatta na'mala biha, sampai kami amalkan kandungan Al-Quran itu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Waktu ya pada pagi harinya ya, setelah sahabat ngumpul, setiap sahabat seperti yang telah kita sampaikan hadisnya tadi, pingin mereka lah yang diberikan bendera itu. Lantas Nabi bertanya tadi, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Maka dikatakan ya, ada yang ngasih tahu Nabi dia lagi mengeluhkan ya, lagi terkena sakit mata. Yashtaki itu artinya mengeluhkan ya. Yashtaki ainai ya. Ai tu limanihim minaramat ya. Minaramdi. Dia sakit mata diakibatkan masuknya apa? Debu-debu gitu ya. Lantas kemudian disuruh ya sahabat untuk menjemputnya, didatangkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya diruqyah oleh Nabi Pak. Nah di sini juga menunjukkan tentang disyariatkannya ruqyah itu, karena ruqyah itu memang ada dua ya, ada yang syar'i, ruqyah syariah ya, meruqyah dengan apa, dengan doa, kemudian dengan ayat Al-Quran gitu ya. Ini yang meruqyahnya langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas setelah diruqyah oleh Nabi, fabaro'a bifathil ba ya, ba-nya difathahkan, ala wazni dharaba ya, sesuai dengan wazan dharaba, baro'a seperti fa'ala gitu ya. Wa yajuzu kasruha, dari sisi bahasa boleh juga ba-nya itu dibaca kasrah. Jadi wazannya fa'ilah, jadi bari'ah. Ala wazni alima, sesuai dengan timbangan alima. Ai, maksud dari baro'a ini mananya kata beliau, ufiya
afiyatan kamilah. Sehat beliau, sehat yang sempurna. Jadi sekali diruqyah oleh Nabi langsung sehat, Pak. Ka'allam yakun lahu waja'un, seolah-olah tidak ada sakit sebelumnya gitu. Ini luar biasa ruqyah Nabi. Lantas setelah itu diberikanlah oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ini bendera itu, a'tahur rayata, dafa'a ilaih, diberikan ya kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah diberikan bendera oleh Nabi, kemudian setelah itu Nabi memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib ini, unfud ala rislik. Unfud itu kata pensyarah kitab ini artinya adalah ai imdi liwajhika. Ya. Ya. Imdi itu artinya lalui, lewati gitu ya. Dengan wajahmu, liwajhika. Ya. Untuk wajahmu ini maksudnya dengan tenang gitu ya. Ya, dengan santai, dengan teliti gitu ya. Ala rislika, ala rifqika gitu ya. Dengan dengan lembut, rifqun gitu ya. Dengan kelembutan, min ghairi ajalatin, ya, tanpa terburu-buru, ya, tenang gitu. Jadi kalau seandainya engkau menghadapi musuh itu, ya, secara tersirat Nabi mengatakan hadapi dengan lembut, ya, dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, sahah itu artinya ya adalah fina'i ardihim. Fina itu sering diterjemahkan dengan halaman gitu ya. Ya. Lokasi dekat dengan tempat tertentu, maka sering diterjemahkan dengan halaman, sampai engkau sampai di halamannya. Wa ma qaruba min husunihim, yang dekat dengan benteng mereka, yakni dengan benteng pasukan Khaybar itu. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian dakwahilah mereka, ajaklah mereka, jangan dulu perang gitu ya, adakan dialog dulu, ajak orang-orang Yahudi Khaybar itu kepada Islam. Maka Islam ya secara bahasa artinya adalah al-istislam gitu. Islam itu kan masdar dari aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah al-istislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna Islam lagi menurut sebagian ulama yang disebutkan dalam kitab ini, Islam itu adalah wal istislamu lillah. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dijelaskan lagi oleh beliau, bit tauhid, dengan mengesahkan Allah. Jadi Islam itu adalah seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mengesahkan Allah, mengamalkan rukun Islam yang pertama, ya, asyhadu an la ilaha illallah, wal inqiyadu lahu, dan tunduk. Yang pertama menyerahkan diri dengan mentauhidkan Allah, kemudian yang kedua dan tunduk patuh kepadanya, yakni kepada Allah dengan apa? Bittaati, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Taat itu ada dua, Pak. Taat itu ada dua. Orang dikatakan muti', ya. Orang dikatakan taat itu ada dua. Yang pertama bifi'lil ma'murat. Yang pertama dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, baik itu perintah yang hukum secara fikihnya wajib dan disempurnakan dengan perintah yang hukumnya sunnah. Kemudian taat itu yang kedua adalah watarkil manhiyat, dan menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang dilarang itu akan ada dua hukumnya, Pak. Dalam fikih ya, ada yang haram, ada yang makruh. Kalau yang haram ini wajib ditinggalkan ini. Ya kan, kalau dikerjakan dosa gitu ya. Kemudian meninggalkan yang makruh. Yang makruh itu berpahala kita tinggalkan, walaupun kalau kita kerjakan tidak berdosa, namun rugi, Pak. Rugi tidak dapat pahala. Sama dengan sunnah. Memang yang sunnah itu kalau kita kerjakan tidak berdosa, betul, Pak. Namun kita rugi. Kenapa? Karena setiap amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, Pak, ada rincian.
diaudit, besok itu akan diaudit oleh Allah. Iya Pak. Makanya ulama itu mengatakan dunia ini darul amal, akhirat itu darul jaza. Jadi dunia ini adalah tempat kita beramal sebanyak-banyaknya. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita, Pak. Walaupun orang tidak tahu Pak, walaupun tidak kita viralkan gitu ya. Saya telah sedekah misalnya, walaupun orang tidak tahu, ya kan? Namun Allah Maha tahu, dan Allah punya sekretaris dari malaikat Raqib Atid, ya kan? Yang senantiasa tidak pernah terlewatkan setiap catatan kita. Walaupun sebesar biji bayam, biji dzarrah, ada yang mengartikan bayam, ada yang mengartikan sesuatu yang terkecil kan gitu ya. Akan kita lihat juga hasilnya Pak. Maka untuk itu Pak, walaupun kita nggak punya apa-apa nih Pak ya, duit kurang misalkan, ya. Minimal kata Nabi itu senyum itu juga dicatat pahala, gitu ya. Tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyum saja kita dengan teman kita itu sudah sedekah. Tapi ada orang Pak pelit minta ampun, lah pilih kepiang gitu ya, ngasih duit pelit ya, senyum pun pelit juga, ya kan? Kita lanak ketawa gitu, senyum saja Pak, ya nyom cari masam juga, dongkol juga di hati ya. Malah saja senyum sama bapak, kok seperti itu Pak ya. Ini Pak, memang Bapak Ibu dalam dunia ini kita senantiasa diuji gitu, diuji dengan kebaikan dan dengan keburukan gitu ya. Dan setan itu makhluk yang memang Allah takdirkan sebagai penguji bagi kita. Terkadang Pak, kita disuruhnya sombong gitu ya. Apalagi nih ya, yang punya kedudukan, yang punya sesuatu, mungkin harta ya, kedudukan atau ilmu Pak. Ya. Namun kata ulama Pak, mana yang lebih bahaya, sombong karena harta atau karena ilmu Pak? Kata Imam Ibnu Qayyim itu yang paling sombong itu, yang paling bahaya itu, yang paling jelek kondisinya itu orang sombong karena ilmu. Karena ilmu ini kan betul-betul Allah yang ngasih gitu ya. Iya, karunia Allah. Makanya beliau mengatakan at-tafakhuru bil ilmi aswa'u halan minat tafakhuri bil mal. Orang yang bangga-bangga diri gitu ya, bangga-bangga dengan ilmunya, saya yang paling hebat gitu ya, ini lebih buruk kondisinya, kata Imam Ibnu Qayyim, ketimbang orang yang bangga-bangga dengan harta. Ya, dan hari ini Pak betapa banyak, bukan banyak, adalah gitu ya. Ya ada ya orang-orang yang Allah berikan ilmu agama, misalkan itu bangganya minta ampun ya. Sehingga ada orang lain salah minta sedikit. Contohnya bahasa Arab lah gitu ya. Dikasih dikit oleh Allah bahasa Arab, mengapain sorok ya. Ada ustadz yang lain itu salah baca misalkan, digulunya minta ampun. Ya, ya. Ini bagaimana ini jadi ustadz gini-gini ya. Kalau dia salah temui dia ya, Pak ini bacanya salah, diperbaiki. Bukan di apa? Bukan diposting, itu namanya bukan nasihat ya. Itu namanya menjatuhkan dan merendahkan. Memang agama kita ini apa Pak? Nah, nasihat betul. Ad-dinun nasihat kata Nabi. Namun nasihat itu apa? Definisi nasihat itu adalah iradatul khair ya. Kita menginginkan kebaikan terhadap orang yang salah, itu yang nasihat. Jadi nasihat itu Pak adalah kita menginginkan kebaikan bagi orang yang salah, bukan ingin menjatuhkan dan merendahkan. Karena orang yang suka merendahkan itu Pak pasti ada dalam hatinya rasa sombong, dia yang lebih hebat kan gitu ya. Nah, ini luar biasa ini. Maka ulama sepakat itu ya, kesombongan itu akan merusak amalnya. Sombong itu temannya takabur. Sombong itu kan bahasa Arabnya kibrun ya. Kalau menyombongkan diri takabur, takabbaru gitu ya. Perbuatannya takabur. Nah, ini antara sombong dengan menyombongkan itu kan 11-12 saja banyak. Dan kedua-duanya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu naudzubillah. Karena sombong itu kata Nabi apa? Al-kibru batrul haq. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Kemudian yang kedua wa khamtun nas, dan merendahkan manusia. Dia menganggap dirinya ini high level ya,
sudah tinggi Pak, melihat orang yang di bawah ini, ini apa nih? Sehingga kata-kata kasar pun terkadang tidak terkontrol. Karena orang yang di bawah ini cuma penjual es ini, ya kan? Itu misalkan ya, nggak apa-apa lah dicandai dengan kata-kata kasar. Coba yang di bawah itu Pak Bowo, berani enggak? Enggak berani dia. Berani aku bilang, blok. Bapak enggak. Karena itu ada unsur kesombongan, bahaya betul Pak. Kalau ada sombong itu. Nauzubillah. Orang yang sombong itu tidak akan lama. Iblis saja ahli ibadah ya. Iblis itu luar biasa Pak. Ahli ibadah kemudian masuk ke dalam jajaran malaikat ya Pak. Jadi iblis itu kan satu level dengan malaikat. Namun ketika sombong ya, Allah turunkan dia, Allah kasih ganjaran. Nah, itu kan sebuah pelajaran Pak. Jangan sombong. Ketika tinggi Pak, ketika awak di atas, jangan mendongak gitu ya. Namun lihatlah ke bawah juga. Karena kita pun pernah di bawah. Ini hadirin, itu sebuah hikmahnya luar biasa Pak. Ya, yang viral belakang ini kan. Kalau kita ambil hikmahnya luar biasa. Artinya janganlah kita sombong. Mudah bagi Allah itu untuk apa? Untuk menjatuhkan kita. Kalau kita lagi di atas itu jangan lupa yang di bawah. Maka ada istilah orang kita ya, jangan pernah lupa kacang dengan kulit gitu. Kita pun pernah di bawah dahulu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada makna Islam. Jadi Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, kemudian tunduk patuh kepada Allah dengan cara taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wal khulusu minasyirki, kemudian kita berlepas diri, membebaskan diri gitu ya dari namanya kesyirikan ya, dan pelaku-pelakunya. Nah, ini Pak ya, ini makna di antara makna dari Islam yang disebutkan oleh ulama. Kemudian setelah Nabi mengarahkan kepada sahabat ini ya, summa du'uhum ilal Islam, ajaklah mereka kepada Islam, wa akhbirhum, serta informasikanlah juga kepada mereka orang Yahudi itu ya, apa yang diwajibkan atas mereka. Maksudnya kata beliau, annahum in ajabuka, kalau seandainya mereka orang Yahudi itu ya menjawab, mengikutimu ya, mengikuti apa yang engkau sampaikan ini, dakwah Islam ini ya, apa yang kau dakwahkan mereka kepada Islam itu, alladzi huwa tauhid, yang mana dakwah Islam intinya itu adalah tauhid. Fa akhbirhum, kemudian setelah itu informasikan juga kepada mereka, bima yajibu alaihim ba'da dzalika, apa yang diwajibkan atas mereka setelah tauhid itu, min haqqillahi fil Islam, yang merupakan hak Allah dalam agama Islam ini, minas salati ya, dari ibadah salat, waz zakati zakat, was siyami puasa, wal haji wa ghairi dzalika, haji dan selain itu yang merupakan inti Islam ya. Kemudian di akhir hadis ini Pak, Nabi memberikan motivasi luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib ini. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan gitu ya. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah bika, itu disebabkan perantaramu wahai Ali bin Abi Thalib ya. Khairul laka min humrin ni'am. Na'am. Humrun na'am itu adalah al-iblul hamru ya. Onta merah gitu ya. Wahya anfus amwalil Arab, wahya anfusu amwalil Arab. Dan onta merah itu dahulu pada zamannya seperti yang telah kita jelaskan tadi juga, kata pensyarah kitab ini, adalah harta yang paling berharga, yang nafisah. Nafisah itu yang mewah, yang high class gitu ya, yang tinggi nilainya bagi orang Arab di masanya. Ini Pak, ini di akhir hadis nih Pak, ini sebuah motivasi betul-betul bagi juru dakwah ya, untuk memotivasi kita, untuk menyemangati kita Pak. Kalau seandainya kita menyampaikan agama ini Pak, ada orang yang tersentuh, itu pahalanya itu lebih baik Pak di sisi Allah, dan daripada kita mendapatkan apa yang termewah yang ada di zaman kita ini. Misalkan apa, mobil Pajero gitu ya, ini lebih baik lagi nih Pak ya, lebih bernilai ya dakwah ini. Kalau seandainya orang mendengarkan dakwah kita, mendapatkan hidayah dari Allah disebabkan oleh apa yang kita sampaikan. Maka untuk itu Pak, bagi anak-anak muda kita yang mungkin senang berkecimpung di dunia
bermedsosan gitu ya. Maka gunakanlah medsos itu Pak untuk menyebarkan kebaikan ya. Share dakwah gitu. Insya Allah Pak, dengan kita men-share dakwah itu, orang lihat channel kita bermanfaat, ada nilai nuansa dakwahnya, tersentuh orang lain kena kita, dan insya Allah kita juga akan mendapatkan pahalanya dan tanpa mengurangi pahala orang itu. Ya, subhanallah. Karena memang sekarang ini Pak, manusia itu lebih banyak gitu hidupnya di dunia maya ketimbang dunia nyata gitu Pak ya. Lagi ngumpul aja main HP juga Pak ya. Bahkan lagi pengajian juga main HP juga. Ini contoh gitu Pak ya. Ya memang kita tidak bisa dipungkiri Pak ya. Ini realita kita nggak bisa lepas dari namanya gadget ini Pak ya kan. Baik itu TikTok, ini TikTok luar biasa sekarang Pak ya, banyak sekali gitu ya. Maka kita gunakan itu di jalurnya ya untuk menyebarkan kebaikan. Ini insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Maka inilah Pak ya di antara penjelasan daripada hadis yang kita bacakan tadi. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah masuk jam 6 ya. Mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya seputar materi yang telah kita bahas ya. Kalau ada, kami persilahkan. Bismillah. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai perkawinan sepupu tadi. Iya. Kalau perkawinan sepupu itu contohnya tadi kan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Iya Pak. Tapi bagaimana perkawinan sepapa? Jadi bukan sepapa ya. Iya. Artinya bapaknya yang bersaudara. Kalau tadi itu kan kakek. Iya. Kalau di Minang biasanya itu kakaknya itu satu perempuan atau saudara yang bukan sama-sama laki-laki. Iya. Bapak dan ibu misalnya itu istilahnya pulang bako. Iya udah ya. Anak bapak Pulang ke bako ya. Ini enggak sepapa, sepupu. Bapaknya yang bersaudara, apa itu bisa untuk diperbolehkan menunjukkan bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jadi Pak ya, kalau kasus tadi itu kan Ali bin Abi Thalib dengan anak beliau. Ya jadi kalau kita lihat lagi itu Pak ya, tentang perkara nasab. Jadi sepupu ya dalam Islam itu Pak ada dua. Ya, saudara ayah dengan saudara ibu. Artinya kita punya saudara ya, yang mana saudara itu Pak satu ayah dengan kita. Jadi ayah kita satu gitu ya. Kita punya abang misalkan. Ya. Jadi bagaimana, apakah boleh kita punya abang satu ayah dengan kita, ya kan? Ayah kita sama dengan abang kita ini. Kemudian kita punya anak laki-laki gitu. Abang kita itu punya anak perempuan Pak ya. Boleh enggak kita nikahkan? Maka kalau seandainya sependek pengetahuan yang kami pelajari Pak dalam masalah nasab pernikahan itu boleh gitu Pak. Iya. Begitu juga kalau seibu, mungkin ndak saya gitu Pak ya. Tapi nyo sana ibu gitu. Boleh enggak kita menikahkan anak kita gitu ya? Itu juga diperbolehkan gitu. Karena sepupu itu memang dalam Islam itu seperti itu ya. Apa namanya itu ayahnya itu bersaudara. Baik itu saudaranya itu dari sisi ayah, dari jalur ayah maupun dari jalur ibu itu apa namanya itu dikatakan istilahnya sepupu juga yang seperti itu. Namun memang kalau dilihat dari adat kita itu jarang Pak ya. Iya, bahkan bisa dikatakan itu masih tabu gitu ya. Masih dikatakan aib gitu ya. Iya, jarang untuk
dilaksanakan. Kalau kita lihat contoh Nabi itu kan, Nabi dengan Abi bin Abi Thalib itu kan ayahnya itu, ini ayah apa ya? Ayah Nabi dengan ayahnya Ali itu sehidup saya itu Pak ya. Ayah Nabi kan Abdullah gitu kan. Ayahnya siapa tuh? Ali itu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib dengan ayah Nabi itu satu ayah satu ibu gitu Pak. Nah, kemudian dinikahkanlah oleh Nabi sepupunya ini, ya, Ali ini kepada anaknya gitu. Ya, sependek pengetahuan yang kami pelajari Pak, ya Ustadz ya, itu insya Allah boleh gitu ya. Yang tidak boleh itu kalau ponaan itu ya, sepakat Pak ya. Ya, misalkan seorang itu nikah dengan bibinya atau dia nikah dengan pamannya, itu mahramnya itu. Kalau kita lihat dalam pembahasan jalur nasab itu seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi Pak? Iya, kalau tidak ada leba, ya kita tutup saja pengajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini Bapak Ibu bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan disampaikan untuk Ustaz kita Ustaz Abu Faruk atas uraian-uraiannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan berdoa buat Bapak Ibu jamaah setelah pengajian ini seperti biasa kita